wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu khairu nabiyyin arsalahu Allahu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira. Amma ba'du, para jamaah Masjid Al-Hidayah Kandari Siti yang Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita kemarin tentang rahmat daripada al-Islam, di mana sering kita dengar dan sering didengung-dengungkan bahwasanya Islam adalah rahmat bagi seluruh alam. Di minggu-minggu yang lalu juga sudah kita terangkan bagaimana rahmat Allah secara keseluruhan. Pada saat ini akan kita bicarakan bagaimana rahmatnya Rasulullah SAW. Jadi, pernyataan dari Al-Quranul Karim bahwasanya Rasulullah SAW adalah merupakan rahmat bagi seluruh alam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutus engkau melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Atau di dalam surah yang lain, surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri, dari bangsa kalian sendiri, dari jenis kalian sendiri, dari bangsa manusia maksudnya, bukan dari bangsa malaikat ataupun dari bangsa jin. Azizun 'alaihi ma 'anittum, dia merasa berat terhadap apa yang kalian derita. Allah sendiri yang menceritakan bagaimana perasaan Rasulullah SAW kalau melihat umatnya, mendengar umatnya menderita. Rasulullah SAW merasakan menderita tersebut. Harisun 'alaikum, sangat-sangat berminat untuk menyelamatkan kalian, sangat-sangat berkeinginan untuk menyelamatkan kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dengan kaum mukminin sangat kasih sayang. Rauf arti sangat baik, rahim dan sangat penyayang. Ini kata rahim adalah merupakan salah satu rahmat, salah satu nama daripada asma Allah Ar-Rahim. Sering kita baca dalam Al-Quran, ada setiap kali kita membaca surah Fatihah atau surah yang lain, kita sebut Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sifat ini disematkan kepada Nabi kita Muhammad SAW karena memang beliau adalah Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh rahmat. Untuk itu mari kita lihat, mari kita dengarkan bagaimana perilaku Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana aplikasi dan realitas daripada firman Allah Subhanahu wa taala terhadap jiwa dan kepribadian Nabi Muhammad SAW. Para hadirin jamaah Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya biasanya mudah sekali kalau kita mau berakhlak, berperilaku dengan akhlak-akhlak yang nampak, dengan akhlak-akhlak yang zahir. Kita misalnya mengikuti Rasulullah dalam pakaian misalnya, cara berpakaiannya, atau misalnya rupanya dengan memanjangkan jenggot misalnya. Ini mudah, ya.
Akan tetapi sulit bagi kita apabila kita mengikuti akhlaknya Rasulullah, itu akhlak yang batin. Seperti bagaimana perasaan kita melihat penderitaan saudara kita, bagaimana rasa toleransi tasamuhnya Rasulullah SAW, bagaimana sifat jujurnya, kejujuran. Ini adalah akhlak-akhlak Rasulullah SAW. Ini yang sebenarnya yang harus kita ikuti, yang melebihi daripada akhlak zahir. Sebab akhlak zahir kadang-kadang menipu. Akhlak zahir bisa kamuflase, ya. Sedangkan Rasulullah SAW sudah ingatkan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila a'malikum wa qulubikum, ila qulubikum wa a'malikum. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada rupa kalian, bentuk tubuh kalian, penampilan kalian, akan tetapi yang dilihat daripada amal kalian, bagaimana perbuatan kalian dan hati kalian. Inilah yang sebenarnya menjadi fokus daripada dakwahnya Nabi kita Muhammad SAW. Ini bukan berarti bagaimana kalau kita mengikuti cara berpakaian Rasulullah itu baik, ya. Tapi jangan lupa, jangan hanya ini, tapi bagaimana akhlak kita, perilaku kita, bagaimana di dalam kejujuran, dalam rasa kasih sayang, dalam rasa amanah, kemudian menempati janji, husnudzon, tawadhu dan sebagainya. Itu adalah daripada akhlak-akhlak yang batin yang perlu kita teladani dari junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kita sering mendengar cerita-cerita tentang Rasulullah SAW, bagaimana akhlaknya, perilakunya, kepribadiannya. Tapi terkadang kita hanya dengarkan, ini hanya sebagai penghibur bagi kita, sebagai sesuatu yang menyenangkan jiwa kita. Setelah itu, apabila terutama sekali penceramahnya begitu menarik dalam menggambarkan kisah Rasul, setelah selesai kemudian sama sekali tidak ada yang membekas dalam hati diri kita, sama sekali tidak ada tekad dalam diri kita untuk mengikuti sepak terjang beliau. Padahal kita diperintahkan untuk mengikuti sepak terjang beliau, mengikuti akhlak beliau apabila kita ingin selamat di dunia wal akhirah. Kemudian sifat rahmat Rasulullah SAW, dan Islam ini membawa ajaran dengan penuh rahmat. Ini bukan sebagai prinsip sampingan atau tambahan, atau hanya sebagai sesuatu yang menyempurnakan, akan tetapi ajaran rahmat ini adalah merupakan inti daripada al-Islam itu sendiri. Rasulullah SAW menyebutkan dalam satu hadisnya, ma wudi'ar rahmatu fi syai'in illa zadahu. Tidaklah rahmat itu diletakkan pada sesuatu melainkan dia akan menghiasinya. Wa ma nuzi'a an syai'in illa sya'nahu. Tidaklah rahmat dicabut dari sesuatu melainkan dia akan merusaknya. Kita ambil contoh, terkadang kita melihat bagaimana mendengar hukum, penerapan hukum yang tidak ada rasa rahmat. Seperti kita pernah mendengar bagaimana orang yang mengumpulkan buah kakao, nenek-nenek yang mengumpulkan buah-buah kakao, tapi tetap dihukum, ya, 6 bulan kurungan. Atau yang mengambil reruntuhan buah sawit juga dihukum. Padahal itu adalah bagian daripada pencariannya karena dia orang yang susah. Di dalam Islam tidak demikian. Islam diterapkan hukumnya secara tegas, akan tetapi hukum tersebut dilaksanakan dengan penuh rahmat, melihat situasi dan kondisi saat apa orang itu melakukan kesalahan. Rasulullah SAW mengatakan, innama ana rahmatun muhdad. Sungguhnya aku adalah rahmat yang dihadiahkan kepada kalian.
Rasulullah SAW juga disebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau melainkan rahmat bagi seluruh alam. Kata alam ini, al-alamin, ditafsirkan oleh beberapa mufassir. Yang pertama ada yang menafsirkan al-alamin artinya ma'adallah, artinya selain Allah Subhanahu wa taala, itu sebut al-alamin. Pendapat kedua yaitu al-alimin maksudnya kalau tadi pendapat yang pertama tadi yang sangat luas pendapatnya. Jadi selain Allah disebut al-alamin. Pendapat yang kedua adalah Banu Adam, artinya manusia, anak cucu Adam. Jadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami mengutus engkau melainkan sebagai rahmat bagi manusia. Tapi ada pendapat yang ketiga, dan ini mengacu kepada Al-Qur'anul Karim juga, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ketika menceritakan bagaimana Fir'aun bertanya kepada Nabi Musa ketika Nabi Musa mengajaknya untuk beriman kepada Allah. Fir'aun bertanya, "Wa ma Rabbul Alamin?" Apa itu Rabbul Alamin? Nabi Musa menjawab, "Qala Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin." Rabbul Alamin adalah Rabbus samawati wal ardi, Tuhan dari langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya, in kuntum muqinin. Jadi al-alamin artinya segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi dan apa yang ada di antaranya. Ya, jadi termasuk manusia, jin, hewan, tumbuh-tumbuhan, itu termasuk alamin. Jadi Rasulullah SAW itu sebagai rahmat bagi semua ini, bagi manusianya, bagi jinnya, bagi hewannya, dan bagi tumbuh-tumbuhannya. Bagaimana ini dalam prakteknya nanti kita akan lihat dalam pembahasan tentang rahmatnya Rasulullah SAW. Kenapa dikatakan Rasulullah pun sebagai rahmat terhadap binatang misalnya, terhadap tumbuh-tumbuhan, terhadap lingkungan sekalipun. Ya, itu kita akan lihat dari beberapa uraian nanti tentang rahmatnya Rasulullah SAW. Dan bahkan Ibn Abbas mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW pun menjadi rahmat juga terhadap orang yang kafir. Artinya dia juga kecipratan juga rahmat terhadap orang mukmin, yaitu dengan hidayahnya, di mana orang mukmin mendapatkan hidayah dari Rasulullah SAW. Tapi kalau bagi si kafir yang mentang Rasulullah SAW, yaitu mendapat rahmat dengan apa? Dengan tidak dimusnahkannya mereka, walaupun mereka menentang Rasulullah SAW pada waktu itu, ya, karena rahmat Rasulullah SAW. Padahal malaikat penjaga gunung yang di Taif sudah bersiap untuk memusnahkan penduduk Taif yang menimbuki beliau, mengejek beliau, tapi Rasulullah SAW dengan rahmatnya mereka tidak diazab. Tidak seperti misalnya pada waktu itu, ya, zaman Nabi Allah Nuh alaihissalam. Tatkala Nabi Allah Nuh telah berdakwah kepada mereka, dakwahnya tidak pendek, tidak sebentar. Disebutkan alfa sanatin illa khamsina ama, 1000 kurang 50 tahun dakwahnya. 950 tahun dakwahnya Nabi Allah Nuh, akan tetapi pengikutnya sedikit dan pengikutnya tetap membangkang. Bahkan di antara yang membangkang adalah anaknya sendiri. Nah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an surah Nuh ayat 29. Apa doanya Nabi Allah Nuh alaihissalam? Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Tuhanku, jangan kau biarkan ada seorang yang kafir pun, satu orang kafir pun di atas muka bumi ini. Ya, rupanya sudah kelewat batas, ya. Bagaimana kaumnya ini selalu membangkang
dan tidak mau taat kepada Nabi Allah Nuh. Akhirnya Nabi Allah Nuh berdoa seperti ini, maka diturunkan azab dengan diturunkannya hujan taufan yang menggelamkan mereka semua. Atau doanya Nabi Allah Musa alaihissalam di dalam surah Yunus ayat 88, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala Musa innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Nabi Musa mengatakan, ya Allah, sungguhnya engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pembesar-pembesarnya perhiasan dan harta yang banyak di kehidupan dunia ini. Rabbana liyudillu an sabilik. Hai Tuhan kami, begitu banyak nikmat yang Engkau berikan kepada mereka, tapi senantiasa mereka menyesatkan orang-orang dari jalan-Mu. Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzab al-'azim. Adzab al-alim. Ya Allah, ya Tuhan kami, itmis ala amwalihim, hancurkan, binasakan harta-harta mereka. Washdud ala qulubihim, tutup hati mereka. Fala yu'minu hatta yarawul adzab al-alim, maka mereka tidak akan beriman sampai mereka menyaksikan azab yang pedih. Akhirnya benar dibinasakan Fir'aun dan pembesar-pembesarnya. Mereka tidak beriman kecuali pada saat mereka sudah tenggelam. Fir'aun mengatakan, amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Aku sekarang baru beriman dengan Rabbi Tuhannya Nabi Musa dan Harun. Pada saat itu Allah mengatakan, al-ana wa qad asaita qablu. Sekarang kamu mau beriman, padahal kamu sebelumnya tidak beriman. Pada saat itu sudah tidak bermanfaat lagi keimanan. Tentang Nabi Allah Isa alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala pun menceritakan dalam surah Al-Maidah ayat 80. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Dilaknat orang-orang yang kafir dari Bani Israel melalui lidahnya Nabi Allah Daud dan Isa bin Maryam. Itu adalah bagaimana keadaan umat-umat yang kafir sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Akan tetapi bagaimana umatnya Nabi kita Muhammad SAW, salah satu rahmatnya Rasulullah SAW, bagaimana mereka tidak dibinasakan, ya, sebagaimana dibinasakannya umat-umat terdahulu. Imam Muslim dalam satu hadisnya meriwayatkan Rasulullah SAW pernah membaca, ya, atau diceritakan Rasulullah SAW pada suatu waktu membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang ucapannya Nabi Allah Ibrahim, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nasi faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka antal ghafurur rahim. Hai Tuhanku, innahunna adlalna katsiran min ibadik. Sungguhnya berhala-berhala itu banyak menyesatkan hamba-hambamu. Ini ucapan Nabi Allah Ibrahim yang diabadikan dalam Al-Qur'an Karim. Faman tabi'ani, barang siapa yang mengikuti aku, fa innahu minni, maka sungguhnya orang itu adalah golonganku. Tapi wa man 'asani, barang siapa yang maksiat kepadaku, tidak mengikutiku, fa innaka antal ghafurur rahim, maka sungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya terserah engkau ya Allah, engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian ayat yang berbicara tentang Nabi Allah Isa, doanya Nabi Allah Isa mengatakan, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, andai kata kamu mau mengadab mereka, silakan, karena mereka itu adalah hamba-hambamu. Ini ucapan Nabi Allah Isa alaihissalam. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Jika engkau ingin mengadab mereka ya Allah, terserah engkau, karena mereka itu adalah hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Akan tetapi jika engkau ingin mengampuni mereka, engkau adalah maha perkasa lagi maha bijaksana.
Setelah membaca ayat-ayat ini, Rasulullah SAW terus langsung mengangkat kedua tangannya ke langit. Rasulullah SAW mengangkat tangannya, Rasulullah katakan, ummati, ummati, ummati. Rasul katakan, umatku, umatku. Fabakala Rasulullah SAW menangis. Faqala Allah ya Jibril, ya, is'alhu malladhi yubkik. Lalu Allah Subhanahu wa taala merintahkan malaikat Jibril bertanya kepada Nabi. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, ya. Tapi bertanya kepada Nabi, malaikat Jibril disuruh bertanya kepada Nabi untuk mengungkapkan perasaannya agar diketahui oleh umatnya. Ma yubkik, kata malaikat Jibril, apa yang membuat engkau menangis ya Muhammad, ya asyrafal khalqi. Lalu Rasulullah SAW menjawab, qala la arda wa wahidun min ummati finnar. Apa yang Nabi katakan? Kenapa Nabi menangis menyebut-nyebut umatnya? Rasulullah katakan, aku tidak redha kalau ada satu pun umatku masuk neraka. Faqala qul lahu ya Jibril, inna sanurdika fi ummatika wa la nasuka. Katakanlah kepadanya wahai Jibril, sungguhnya kami akan meridhoi kamu pada umatmu. Arti saya akan membuat kamu ridha melihat umatmu, dan kami tidak akan menyakiti engkau ya Muhammad. Nah, karena itu turun firman Allah Subhanahu wa taala, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kelak nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada Nabi Muhammad, wala sawfa nu'tika, wala sawfa yu'tika rabbuka. Kelak Tuhanmu akan memberikan kepada kamu sesuatu yang membuat kamu redha, yang membuat kamu senang. Yaitu bagaimana nanti Nabi kita Muhammad SAW diberikan izin untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Rasulullah SAW sangat mencintai dan sangat menyayangi umatnya. Yang disebut umatnya Rasulullah SAW adalah manusia-manusia yang lahir setelah Rasulullah SAW diutus. Itu semuanya umatnya Rasulullah. Ya, tapi umatnya Rasulullah SAW ini dibagi dua, yaitu ada ummatul dakwah, ada ummatul ijabah. Ummatul dakwah artinya umat yang disuruh oleh Rasulullah SAW untuk beriman dan taat kepadanya. Itu ummatul dakwah, artinya semua manusia masuk di situ. Semua manusia, semua generasi sampai hari kiamat itu termasuk umatnya Rasulullah, ummatul dakwah. Tapi di antara mereka, ya, tidak semua yang memenuhi seruan Rasulullah SAW. Nah, yang memenuhi seruan Rasulullah SAW itu disebut ummatul ijabah, artinya umat yang memenuhi panggilan atau ajakan Nabi kita Muhammad SAW. Nah, ini kalau ummatul ijabah disebut di dalam hadis yang lain yang disebutkan kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali orang yang tidak mau. Qalu faman ya'ba ya Rasulullah. Sahabat-sahabat bertanya, siapa yang enggak mau masuk surga ya Rasulullah? Semua juga pengen masuk surga. Sampai kadang-kadang ada pepatah atau istilah anak-anak sekarang yang tidak sholat, yang tidak mau taat kepada Allah, ya dia poya-poya, masih muda poya-poya, udah tua kaya raya, terus pas meninggal masuk surga kan? Ya, sih, yang masuk akal. Ya, jadi seperti itu. Jadi kata Rasulullah, memang kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Semua umatku masuk surga illa man aba, kecuali yang enggak mau. Qalu wa may ya'ba ya Rasulullah. Mereka para sahabat bertanya, siapa itu yang tidak mau ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengikutiku, mengikuti sepak terjangku, mengikuti akhlakku, dia yang masuk surga. Wa man asani, yang tidak mau mengikutiku, yang bermaksiat kepadaku, faqad aba, itu yang enggak mau. Ya. Kata Rasulullah SAW, sudah begitu
baiknya, begitu kasih sayangnya, mengajak dengan lemah lembut. Rasulullah SAW ingin memberikan hidayah kepada semua umat, ingin semuanya masuk surga, ingin mereka terhindar daripada kekafiran. Jadi semuanya disayangi oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau kita ingin berakhlak dengan anak Rasulullah, memandang seorang yang belum mendapatkan hidayah, memandang seorang yang ahli maksiat misalnya, seorang yang kafir, jangan kita memandang mereka ini ahli nar, ya, ini mah penduduk neraka ini. Tapi hendaklah kita ajak mereka untuk bagaimana mengikuti Islam, bagaimana mengikuti Rasulullah SAW. Jangan kita melihat orang yang bermaksiat, orang yang belum taat, kita katakan ini dia ahlun nar. Apalagi orang yang sudah taat, bersalat sama seperti kita, tapi tata cara sholatnya belum benar nih. Wah, ini mah ahli bid'ah, neraka. Ya, Rasulullah SAW tidak seperti itu. Ya. Syekhul Azhar pernah bertanya kepada orang-orang yang seperti ini. Ditanya, bagaimana pendapatmu? Di sana tuh ada orang-orang yang suka bermaksiat, minum-minum di kafe-kafe itu. Orang-orang ini ingin mengebom mereka, ingin membunuh mereka, ahli maksiat tersebut. Kemudian Syekh Muhammad Syarawi bertanya, andai kata mereka itu kamu bom, kamu bunuh, mereka tempatnya di mana? Oh, tentu di neraka, karena dia ahli maksiat dan meninggal dalam keadaan maksiat gitu. Terus Syekh Muhammad Syarawi mengatakan, kalau begitu kamu sama seperti iblis. Kenapa? Ya, iblis memang menginginkan umatnya Rasulullah itu, bahkan umat manusia itu kalau mati masuk neraka. Sama kalau kamu. Ya, kalau Rasulullah SAW menginginkan apa? Umatnya semuanya inginnya masuk surga. Oleh karena itu siapapun orang yang menentang Rasulullah diajak dengan cara baik-baik, diajak dengan cara yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajak ke jalan Tuhan. Ya, kalau kamu melihat saudara kamu itu masih belum benar, ajak ke jalan Tuhan bil hikmah, dengan cara yang baik, cara yang bijaksana, wal mau'izatil hasanah, dan juga nasihat-nasihat yang baik. Jangan mencaci maki, mencela, menghina, mencemoohkan, apalagi melaknat. Rasulullah SAW katakan, Rasulullah pada saat perang Uhud, ketika banyak sahabat-sahabatnya, sampai 70 orang sahabat-sahabatnya terbunuh, bahkan pamannya sendiri Hamzah bin Abdul Muttalib terbunuh, sudah dibunuh, dibelek dadanya, dikeluarkan isi perutnya, hatinya, kemudian dimakan dalam perbuatan biadab. Bagaimana sahabat-sahabat yang ada di sekeliling Rasulullah SAW mengatakan, il'anhum ya Rasulullah, laknat mereka ya Rasulullah. Rasul kata, lam ub'ats lak'anan wala syattaman. Aku tidak diutus sebagai nabi yang melaknat orang dan mencaci maki, tapi innama ub'atsu rahmatan, aku diutus sebagai rahmat buat mereka. Ini bagaimana rasa kasih sayang Rasulullah SAW. Terakhir, Rasulullah SAW pernah dilihat oleh sahabat-sahabatnya sedang duduk, kemudian Rasulullah SAW menangis. Ditanya, kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Ishtaqtu ummati, ishtaqtu ila ikhwani, aku rindu ingin bertemu saudara-saudaraku. Sahabat bertanya, alasna akhwanuka ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudara kamu ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, bal antum ashabi, tidak,
kamu adalah sahabat-sahabatku. Ikhwanil ladzina ya'tuna min ba'di. Saudara-saudaraku adalah orang-orang yang datang nanti setelahku. Wa yu'minuna bi wa illam yarani. Dan mereka nanti beriman kepadaku padahal mereka tidak pernah melihat aku. Ini jadi kita-kita yang beriman kepada Rasulullah SAW, ya, nggak pernah kita melihat Rasulullah, ya, tapi kita percaya, beriman, yakin, dan kita bertekad untuk mengikuti. Ini adalah yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Ya. Kalau sahabat-sahabat ada dalam satu hadis lain, ya, mereka beriman kepada Nabi wajar karena mereka melihat Nabi. Mereka juga melihat bagaimana ayat-ayat Quran diturunkan kepada Nabi kemudian disampaikan langsung kepada mereka. Akan tetapi umat yang dirindukan oleh Nabi yang dikatakan saudara-saudara itu adalah orang-orang yang tidak pernah melihat Rasul, tidak pernah melihat Al-Quran diturunkan, ya, hanya mendengarkan dari para ulama, tapi mereka beriman, yakin, percaya, ya, kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, inilah umat-umat yang dirindukan oleh beliau. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang, ya, yang dirindukan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan kita pun berusaha sekuat tenaga kita untuk mengikuti sepak terjang beliau, mengikuti akhlak beliau, agar supaya kita termasuk orang-orang yang meninggal dan berkumpul bersama beliau di yaumil qiyamah. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti pada pertemuan-pertemuan yang akan datang kita bahas bagaimana rahmatnya Rasulullah SAW terhadap musuh-musuhnya, rahmatnya Rasulullah SAW terhadap wanita, rahmatnya Rasulullah SAW terhadap anak-anak, rahmatnya Rasulullah SAW terhadap binatang dan seterusnya, ya. Sebagai bagaimana penafsiran, bagaimana sepak terjang beliau sebagai tafsiran dari firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Oh ya Ustaz, mau tanya deh. Sebenarnya sekarang ada masalah apa gitu di antara ulama Sunni gitu. Terus sekarang heboh banget masalah-masalah Syiah. Jadi dan saling tuduh antar ulama Sunni sendiri, yang lain Syiah. Jadi kan kayak berpecah belah gitu. Ya, ini sebenarnya masalah klasik, ya, masalah Sunni Syiah. Yaitu terjadinya perpecahan ini sejak setelah zaman Khalifah yang keempat, yaitu Imam Ali bin Abi Thalib. Di mana pada saat itu, sebelum itu tidak ada istilah Islam Sunni, Islam Syi'i, tidak ada. Nabi SAW mengajak, masuklah kalian kepada Islam Sunni. Tidak ada embel-embel itu. Inna dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Atau ada yang Rasulullah pun tidak mengajak kepada Islam Syi'i misalnya. Syiah itu juga atur nama-nama yang disematkan oleh orang-orang setelah zaman Khulafaur Rasyidin, ya. Karena pada saat itu ada pertikaian antara khalifah yang sah, yaitu Imam Ali bin Abi Thalib, yang dibaiat oleh orang-orang yang membaiat khalifah-khalifah sebelumnya, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan mereka juga yang membaiat Sayyidina Ali, dibaiat oleh penduduk Madinah, penduduk Mekah, dan seluruh kaum muslimin kecuali yang di Syam, Syria. Sekarang itu Syam, daerah Syria, Palestina sekarang. Karena mereka di bawah kekuasaan gubernur pada waktu itu Muawiyah, ya, bin Abi Sufyan. Nah, mereka tidak mau berbaiat kepada Nabi, ya, dengan alasan mereka ingin menuntut darahnya Sayyidina Utsman, ya, menuntut darah Sayyidina Utsman.
Ya, mereka tidak mau berbayar. Ya. Walaupun sudah diajak berkali-kali bagaimana nanti urusan menegakkan hukum cari pembunuh Sayyidina Utsman ya akan dilakukan setelah pemerintahan stabil. Mereka tidak mau lagi itu, mereka memberontak. Dan pada saat itulah terjadi peperangan Siffin. Ini Imam Ali sebagai khalifah yang sah memerangi Muawiyah yang memberontak. Dan ini sesuai dengan firman Allah. Ya, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Dalam surah Al-Hujurat. Andai kata ada dua kelompok kaum mukminin bertikai, maka perdamaikanlah di antara keduanya. Apabila salah satu tidak mau juga berdamai, maka perangi mereka sampai mereka kembali kepada hukum Allah. Dan ini itu dilaksanakan seperti itu, dan juga cara memeranginya tidak seperti memerangi orang kafir, di mana Imam Ali tidak mau menyerang lebih dahulu, dan apabila memerangi mereka kemudian diperangi, tapi kalau ada yang menyerah tidak dibunuh, kalau yang mereka kalah, hartanya juga tidak dijadikan ghanimah. Itu agak berbeda dengan peperangan terhadap orang-orang yang kafir. Ini pertikaian dari setelah itu terus, akan tetapi setelah itu kan bagaimana kerajaan dipegang oleh Bani Umayyah, dan itulah mulai setiap saat keluarga Nabi selalu dicaci maki dan dilaknat. Bahkan diwajibkan di setiap mimbar Jumat. Setiap mimbar Jumat itu, kalau kita sekarang doa, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi, seperti itu. Kalau dulu sebelumnya itu adalah laknat kepada keluarga Imam Ali, Hasan Husain, itu dilaknat. Sampai berterus berlanjut sampai Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Maka pada saat Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, pada saat itulah diganti dengan tadi innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Dia adalah khalifah yang lurus, yang baik, Turunan. Nah, ini pertikaian terus menerus ini pengikut, tentunya pengikut yang dicaci maki, dikucilkan, dimusuhin, ya masing-masing lah mereka berkelompok, ini juga berkelompok. Bahkan ini ada hadis palsu banyak dari masing-masing kelompok jadi seperti itu. Nah, sampai sekarang pun pertikaian itu masih terjadi, dan biasanya mereka sulit disatukan karena masing-masing ada punya hadis-hadis itu. Ini ada hadis-hadisnya, ini ada hadis-hadisnya, enggak ada. Dan hadis tersebut bukan berarti itu hadis semuanya hadis-hadis sahih dari Rasulullah. Terkadang hadis palsu, hadis buatan untuk masing-masing menguatkan kelompoknya. Ini tidak bisa bersatu kecuali kalau kita saring dari hadis-hadis tersebut. Kalau kita mau ukur hadis-hadis tersebut dengan apa? Dengan ukuran yang benar-benar sebagai timbangan, yaitu dengan Al-Quran kali. Dengan Al-Quran itulah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan inna anzalna ilaikal kitab sebagai mizan, sebagai timbangan. Masing kelompok boleh saja mengaku, oh ini adalah hadis Rasul. Ini kelompok ini juga, oh ini hadis Rasul, yang mengecam kelompok yang lain. Ini juga saling mengecam kelompok tersebut seperti itu. Nah, untuk membuktikan apa itu benar hadis Rasul, dicocokkan dengan Al-Quran. Sesuai nggak dengan Al-Quran? Sebab Allah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa illa huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak berbicara dengan hawa nafsu, melainkan itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Al-Quran adalah wahyu dari Allah. Jadi hadis kalau itu benar-benar sabda Nabi, itu juga adalah wahyu dari Allah. Jadi antara wahyu dengan wahyu tidak mungkin ada pertentangan. Dan juga Siti Aisyah dikatakan, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Dikatakan akhlak Rasulullah adalah Al-Quran.
Jadi akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Jadi apa yang Rasulullah kerjakan, apa yang Rasul ucapkan tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quran. Jadi kalau ada hadis-hadis yang aneh, yang bertentangan dengan Al-Quran, pasti itu adalah hadis-hadis yang dhaif, bahkan hadis-hadis yang maudhu, yang dibuat untuk kepentingan kelompok tertentu. Nah inilah sering terjadi pertikaian, dan pertikaian sampai sekarang pun terjadi, ya, karena masing-masing walaknya bukan kepada Allah. Kalau mereka kembali, walaupun dibaca Al-Quran, mereka hafal Quran, tapi akhlak Al-Quran tidak dibaca. Akhlak Rasulullah tadi seperti yang kita sebutkan, bagaimana nggak boleh mencaci maki, nggak boleh mencela, nggak boleh menghinakan. Ada di Al-Quran semua, baca surat Al-Hujurat. Tapi itu nggak dipakai, yang dipakai omongan gurunya, omongan syekhnya dari masing-masing kelompok. Jadi Al-Quran tidak dijadikan imam, tapi Al-Quran dijadikan makmum. Ini yang Rasulullah katakan, man ja'ala al-Quran amamahu qadahu ilal jannah. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, di depan apa yang kata Al-Quran dia ikutin, ini Al-Quran akan menggiring dia ke surga. Tapi wa man ja'ala al-Quran khalfahu atau wara'a dhahri, barang siapa yang jadikan Quran di belakangnya, ya, jadi Quran bukan jadi imam tapi jadi makmum dia. Quran hanya ayat-ayatnya digunakan, dipilih-pilih mana ayat-ayat yang menguatkan kelompoknya, itu yang dipakai. Tapi perintah Al-Quran, larangan-larangan Al-Quran diabaikan. Itu yang Rasul kata, qadahu ilan nar. Orang Al-Quran ini akan menggiring dia ke neraka nantinya. Nah ini kenapa sekarang terjadi? Nah banyak terjadi pertikaian seperti ini, mereka semuanya tidak kembali kepada Al-Quran. Walaupun dibaca Al-Quran, lihat aja, setiap tindakan cocokkan Al-Quran. Kalau cocok, nah, itu berarti ngikutin Al-Quran. Tapi kalau bertentangan, walaupun dia bilang, oh saya Muslim, saya paling benar, ngikutin nggak Al-Quran? Contohnya, mereka diperintahkan untuk bersatu. Apa yang wa'tasimu bihablillah? Mana? Mereka diperintahkan, dikatakan dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguhnya mukminin itu bersaudara. Tapi apa ya? Mereka terjemahkan, oh dia sih nggak beriman karena dia masih misalnya menyembah kuburan, dia berziarah ke kubur, dibilang menyembah kuburan. Jadi diambil hilah macam-macam, ya, supaya mengabaikan Al-Quran. Nah ini jadi tolak ukurnya Al-Quran, ya, kalau dia benar-benar berpegang teguh pada Al-Quran, tidak ada tercela. Ini juga dari kedua kelompok ini, dari kelompok Syiahnya dan Sunnahnya. Kalau yang dia patuh pada Al-Quran, akur, ya, mereka akur, nggak berbeda pendapat biasa, karena berbeda pendapat biasa, mereka akur. Dan ini kalau yang ekstrim, yang tidak berpegang pada Al-Quran, saling mengkafirkan, ya, orang dibilang kafir, padahal sama, ngelihat sholatnya sama, kiblatnya sama, Al-Qurannya sama, pergi haji sama, tapi dikafirkan. Karena apa? Karena perbedaan itu, karena dia nggak melihat hal-hal yang pokok, tapi hal-hal yang furu'iyah itu yang jadi pegangan. Hadis-hadis juga yang jadi pegangan, tapi yang prinsip-prinsip Islam yang utama nggak jadi pegangan. Semuanya dikafirkan. Kalau dikafirkan lah, kalau gitu mereka nggak boleh dong pergi haji. Kita lihat di Mekah banyak orang-orang Syiah pakai hitam-hitam, banyak. Yang terbanyak di sana itu yang pergi haji itu orang Indonesia, orang Iran, orang Aljazair, yang Afrika. Itu kita banyak sekali. Ya kalau mereka bukan Muslim, nggak boleh masuk ke sana, kan dilarang. Orang kafir dilarang masuk Masjidil Haram, masuk apalagi tanah, jangan kan Masjidil Haram, tanah haram tidak boleh. Mereka diperbolehkan. Kenapa maksud? Kaum muslimin yang artinya yang secara umum yang bijak, ya bukan orang-orang yang ekstrim itu. Mereka paham semuanya itu muslim, semuanya saudara, cuma beda pendapat gitu. Ya walaupun di antara mereka banyak yang bulat, banyak yang menyimpang ada, ya. Tapi itu
itu adalah yang saya bilang tadi, yang mereka tidak berpegang kepada Al-Quran, tapi berpegang kepada riwayat-riwayat tadi, sehingga sampai kapanpun mereka itu orang masing-masing riwayat, dia punya riwayat, dia bertentangan terus ya. Tapi kalau yang berpegang teguh kembali kepada Al-Quran, itulah yang akan bersatu nanti. Nah, inilah yang senantiasa kita ingin gaungkan terus, yaitu kembali kepada Al-Quran Al-Karim. Itulah sebagai pedoman kita, bukan hanya dibaca, dihafal, tapi benar-benar dimengerti dan diamalkan. Ustaz, pendapatnya soalnya begini. Buat apa kita bersatu? Niscaya kita akan berpecah belah. Kata Rasulullah seperti itu gitu kan. Jadi ngapain kita berusaha untuk hal yang sudah pasti gagal gitu. Mending kita belajar kepada ajaran agama yang kafah, yang mengikuti Rasulullah yang pasti masuk surga. Yang Rasulullah perintah Rasulullah sama nggak dengan Al-Quran mestinya? Harus sama. Nah, yang Rasulullah, yang ada yang hadis sering didengung-dengungkan bahwasanya Islam terpecah kepada 73 golongan, itu hadisnya babu, hadis palsu. Masa sih? Palsu, riwayat sama palsu. Sekalipun ada perawi yang bilang, oh ini hadisnya hasan, bisa diterima. Cuman sampai iftaraqatil yahud ala ihda wa sab'ina firqah, orang Yahudi berpecah 71 golongan. Wa iftaraqatin nasara ala itsnaini atau tsintaini wa sab'ina firqah, orang Nasrani berpecah pada 72 golongan. Wa iftaraqat ummat wa sataftariqu ummati, dan umatku akan berpecah pada 73 golongan. Udah sampai situ. Itu yang dianggap hasan. Yang akan kulluhum finnari la wahidah, semuanya di neraka seperti satu. Masa umat Rasulullah, jadi umat Rasulullah paling jelek, padahal di Al-Quran dibilang kuntum khairu ummatin, kalian adalah sebaik-baiknya umat ukhrijat linnas. Jadi lebih jelek dari Nasrani, lebih baik dari Yahudi, umat Islam paling banyak nerakanya. Kulluhum satu. Para Rasulullah SAW katakan ketika membaca surat Ar-Rahman, as-sabiqun ya, thullatun minal awwalin wa thullatun minal akhirin ya. Rasulullah berdoa, saya berharap ya, separuh daripada ahlul jannah itu adalah umatku. Rasulullah doanya berharap seperti itu. Kalau di antara 73 golongan cuma satu golongan, udah lagi satu golongan ini tahu, masing-masing aku yang satu coba. Semuanya semua golongan. Jadi berapa cuma sampai ada satu kelompok mengatakan semua penduduk di dunia itu kafir, ada yang benar. Kecuali dulu dia belajar nih, ada seorang ulama dia bilang waktu dia masih SMP, dia bilang semua orang muslimin dunia kafir kecuali Mekah dan Madinah lagi. Kecuali Mekah dan Madinah. Ya. Terus makin tinggi pendidikannya secara universitas, enggak. Semuanya termasuk Mekah Madinah kafir kecuali yang di kotanya dia doang. Ini lebih sedikit lagi. Ini karena pengkerdilan. Kenapa? Karena riwayat-riwayat yang tadi yang nggak benar. Al-Quran perintahkan waqtasimu bihablillah, berpegang teguhlah kamu dengan agama Allah. Ya. Wala tafarraqu, jangan kalian bercerai-berai. Masa Allah yang memerintahkan, memang orang memerintahkan sesuatu yang mustahil. Seperti Allah nggak tahu aja kayak Allah nggak kayak manusia ya, nggak bakal itu, atau dimentahkan perintah Allah ini dimentahkan oleh hadis yang tadi. Masa sih Rasulullah bertentangan dengan firman Allah? Nggak mungkin. Wala takunu minal musyrikin, jangan kalian menjadi seperti orang-orang musyrik. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum bisyai'. Jangan kalian kembali nanti menjadi orang-orang musyrik. Seperti apa? Yaitu minal ladzina farraqu dinahum, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka. Wa kanu syi'an, dan mereka berkelompok-kelompok. Lasta minhum bisyai', sama sekali kamu bukan dari golongan mereka sedikit pun. Arti itu bukan urusan. Jadi bagaimana Nabi kita Muhammad SAW tentunya dakwahnya, akhlaknya, perilakunya sesuai dengan Al-Quran. Siti Aisyah bilang khuluquhul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu dipraktekkan langsung Rasul
ucapan Rasul, tindakan Rasul, perilaku Rasul pasti sama dengan Al-Quran. Jadi kalau ada nyeleneh yang bertentangan itu mustahil itu dari Rasul. Mungkin ya, karena nggak mungkin Rasul menentang Allah SWT. Allah. Itu aja Ustaz.